Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Dwi Indriani dari Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya. Judul penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas manajemen pengetahuan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan melalui kesenjangan pengetahuan pelanggan. Alasan peneliti mengangkat judul tersebut karena terdapat beberapa masalah yang ada di PT FIF Group di Kabupaten Mukomuko. Selain itu, peneliti juga tertarik dan minat untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Fenomena masalah pada penelitian ini adalah terjadinya penurunan kualitas kinerja karyawan. Masih banyak pelanggan yang protes pada karyawan karena dianggap kurang merespon permintaan pelanggan. Fenomena kuantitas yang diperoleh peneliti menemukan bahwa rata-rata karyawan pada PT FIF Group Kabupaten Mukomuko dianggap kurang memenuhi target perusahaan. Terdapat 4 jurnal pendukung. Yang pertama yaitu Diki Aditya Pratama dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Knowledge Management terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, Kurniawan dengan judul penelitian Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik. Yang ketiga, Verbeten dengan judul penelitian Dampak Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintahan di Belanda. Yang keempat, Chong dan kawan-kawan dengan judul penelitian Implementasi Faktor-faktor Enabler yang mempengaruhi kinerja terhadap akuntan di Menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, faktor kemampuan, yang kedua, faktor motivasi, dan yang ketiga, faktor organisasi. Faktor kemampuan adalah kemampuan kinerja karyawan yang terdiri dari potensi EQ dan kemampuan reality atau skill. Yang kedua, faktor motivasi. Faktor motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja. Yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi itu berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi yang dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari karyawan, baik secara individual maupun secara kelompok, dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja karyawan, maka diharapkan kinerja organisasi akan semakin baik. Selanjutnya yaitu bab 1. Bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu menjelaskan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya ilmiah itu dibuat. Misal kalau untuk karya ilmiah berarti menjelaskan mengapa topik karya ilmiah tersebut dibuat. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh proses pengetahuan mempengaruhi hasil kinerja PT FIF Group di Kabupaten Mukomuko. Yang kedua, menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kinerja karyawan PT FIF Group di Kabupaten Mukomuko. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, manfaat penelitian. Dari penelitian ini dapat diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, bagi akademisi atau universitas. Yang kedua, bagi PT FIF Group. Dan yang ketiga, pihak lain yang terkait dan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka, kajian teori. Di dalam kajian teori menjelaskan tentang 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen pada penelitian ini adalah
Kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yang pertama yaitu faktor kemampuan, yang kedua faktor motivasi, dan yang ketiga faktor organisasi. Indikator variabel dependen atau indikator kinerja karyawan yaitu yang pertama mutu, yang kedua kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas pengguna sumber daya, yang kelima mandiri, dan yang keenam berkomitmen. Selanjutnya adalah variabel independen. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen. Yang pertama modal pengetahuan dan yang kedua modal sosial. Yang pertama modal pengetahuan. Modal pengetahuan adalah suatu rasa keingintahuan melalui proses sensoris. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal pengetahuan menurut Notoatmojo dalam Wawan dan Dewi, yang pertama adalah umur, yang kedua pendidikan, yang ketiga pekerjaan. Di dalam pekerjaan terdapat 8 makna kerja menurut Wilshire. Yang pertama, bekerja sebagai kegiatan ekonomi, yang kedua bekerja sebagai rutinitas dan aktif, yang ketiga bekerja memuaskan secara intrinsik, yang keempat bekerja secara moral adalah benar, yang kelima bekerja sebagai pengalaman interpersonal, yang keenam bekerja sebagai status dan prestis, yang ketujuh bekerja sebagai gender, dan yang kedelapan bekerja sebagai kesepakatan untuk berlatih. Faktor-faktor selanjutnya yang keempat adalah pengalaman, yang kelima sumber informasi. Indikator modal pengetahuan. Indikator modal pengetahuan adalah yang pertama menurut Yuniarsi dan Suwanto terdapat 9 indikator modal pengetahuan. Yang pertama adalah kesesuaian latar belakang pendidikan pegawai dengan pekerjaan. Yang kedua, pengetahuan pegawai tentang prosedur pelaksanaan tugas. Yang ketiga, pemahaman pegawai terhadap prosedur pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, pengalaman kerja yang dimiliki pegawai. Yang kelima, prestasi kerja yang dimiliki pegawai. Yang keenam, ketenangan pegawai saat bekerja. Yang ketujuh, kehadiran. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap atasan. Yang kesembilan, sikap terhadap pekerjaan. Variabel independen yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal sosial, yang pertama yaitu kebiasaan, yang kedua kedudukan atau peranan aktor, yang ketiga pendidikan, yang keempat kelas sosial ekonomi, dan yang kelima nilai personal. Indikator modal sosial selanjutnya yaitu indikator modal sosial. Indikator modal sosial menurut Sadar Mayanti, yang pertama yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan, yang kedua hubungan antara sesama rekan kerja. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya hanya menuliskan satu jurnal yaitu Diki Aditya Pratama dengan judul penelitian analisis pengaruh knowledge manajemen terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah personal knowledge, job prosedur, dan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terdapat perbedaan pada lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama memakai variabel penelitian kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Selanjutnya yaitu hubungan antar variabel. Yang pertama, modal pengetahuan. Hubungan antar variabel modal pengetahuan dengan kinerja karyawan, yaitu semakin karyawan memiliki modal pengetahuan yang tinggi, maka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang kedua yaitu modal sosial. Hubungan antara variabel modal sosial dengan kinerja karyawan adalah memberikan semangat dan dorongan karyawan untuk aktif bekerja sehingga kinerjanya dapat dicapai dengan baik. Hal
Hal ini menyatakan bahwa modal sosial mempunyai pengaruh dan hubungan positif dengan kinerja karyawan di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual pada penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas manajemen pengetahuan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan melalui kesenjangan pengetahuan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan secara bersamaan antara kerangka konseptual dengan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan singkat dari tinjauan pustaka serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual pada penelitian ini. Yang pertama yaitu modal pengetahuan adalah H1 dengan hipotesis diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan modal pengetahuan terhadap kinerja karyawan di PT FF Group. Yang kedua, modal sosial adalah H2 dengan hipotesis terdapat pengaruh positif dan signifikan modal sosial terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group. Yang ketiga yaitu kinerja karyawan adalah H3 dengan hipotesis terdapat pengaruh positif dan signifikan modal pengetahuan dan modal sosial terhadap kepuasan terhadap kinerja karyawan di PT FIF Group. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi, dan sampel. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif adalah metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Ini dilaksanakan di PT FIF Group di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November 2020. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Yang pertama variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menyatakan bahwa adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara, kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Di dalam penelitian ini variabel independennya adalah modal pengetahuan dan modal sosial. Modal pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris. Sedangkan modal sosial adalah sejumlah sumber daya yang potensial dan aktual yang tersimpan dalam tersedia melalui dan diperoleh melalui jaringan antar hubungan yang diproses oleh individu atau organisasi. Selanjutnya yaitu skenario planning infografik. Jenis teknik analisis data. Yang pertama adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah sebelum melakukan pengujian hipotesis, data penelitian perlu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang akurat dan tidak menyesatkan. Terdapat 4 jenis pengujian pada uji asumsi klasik ini. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji multikolonialitas. Adalah salah satu asumsi penting dan utama untuk model regresi berganda adalah bahwa variabel-variabel independen dalam modal tersebut tidak diasumsikan tidak ada multikolonialitas. Yang ketiga
yaitu uji autokorelasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar data yang diurutkan berdasarkan waktu. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Berarti variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Yang selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda ini menurut Priyatno, analisis ini meramalkan variabel dependen jika variabel independen dinaikkan atau diturunkan persamaan regresinya. Di dalam uji regresi linear berganda terdapat poin-poin lagi, yaitu yang pertama ada uji T. Uji T bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua yaitu uji F, digunakan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang ketiga yaitu uji determinasi, digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya yaitu skenario planning infografik. Definisi operasional. Terdapat dua variabel di definisi operasional, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya adalah model pengetahuan. Indikator model pengetahuan menurut Yuniarsi dan Suwanto adalah kesesuaian yang pertama kesesuaian latar belakang pendidikan pegawai dengan pekerjaan. Yang kedua, pengetahuan pegawai tentang prosedur pelaksanaan tugas. Yang ketiga, pemahaman pegawai terhadap prosedur pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, pengalaman kerja yang dimiliki pegawai. Yang kelima, prestasi yang dimiliki pegawai. Yang keenam, ketenangan pegawai saat bekerja. Yang ketujuh, kehadiran. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap atasan. Dan yang kesembilan, terhadap kinerja. Variabel independen yang kedua yaitu model sosial. Indikator menurut Sadarmayanti adalah hubungan antara atasan dengan bawahan dan hubungan antara sesama rekan kerja. Selanjutnya yaitu variabel dependen. Indikator variabel dependen ini menurut Robbins adalah sumber daya, yang kelima mandiri, dan yang keenam berkomitmen. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang penelitian saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.